Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil ma'bud dzil karami wal jud. Wa sallallahu wa sallama 'alal hamidil mahmud. Asyrafil maulud sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. صاحب اللواء المعبود والحوض المورود وعلى آله وصحبه أهل الوفاء بالعهود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Samahatul Ma'ali Al-Mukarram Fadilatul Habib Ahmad Faruq Ibn Al-Habib Harun Bahashim selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hashimiyah. Begitu pula yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Al-Mubajjal Fadilatul Habib Muhammad Fauzi Ibn Al-Habib Harun bin Abdurrahman Bahashim, yang tidak lain adalah kakak daripada beliau Al-Habib Faruq Bahashim. Dan begitu pula putra beliau As-Sayyid Hadrami, juga ada Sayyid Anis Al-Attas, para habaib lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan nama-nama beliau satu persatu. Begitu pula yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, khususnya semua mudarrisin dan mudarrisat di Pondok Pesantren Al-Hashimiyah. Begitu pula seluruh santriawan dan santriawatinya, hafizahumullahu wa ra'ahum. Dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap aparatur pemerintah, Bapak Camat atau yang wakili, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, Kapolsek atau yang mewakili, segenap para tokoh masyarakat dan tokoh agama, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama dengan riang gembira menyambut bulan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembira dengan terlahirnya sosok mulia ini adalah kegembiraan yang kekal abadi. Walanal busyra bisa'din mustamirrin laisa yanfad haitsu utina ata'an jama'al fakhral mu'abbad. Walanal busyra, bagi kami kegembiraan, bisa'din bercampur dengan kebahagiaan, mustamirrin terus berkelanjutan, laisa yanfad tidak ada habisnya, haitsu utina ata'an, di mana kami telah dikaruniakan sebuah hadiah, sebuah pemberian, jama'al fakhral mu'abbad, yang menghimpun, mengumpulkan seluruh kebanggaan yang kekal, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan dan kegembiraan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada jangka waktunya, terbatas, temporer, ada batas waktunya. Orang bahagia karena terpilih menjadi pejabat, bahagia sesaat, paling 1 atau 2 periode habis.
Orang bahagia dengan harta kekayaan yang dimiliki. Kalau tidak dia yang lebih dulu meninggalkan hartanya, atau hartanya yang lebih dulu hilang dari tangannya. Itulah kebahagiaan yang bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah kekal, sifatnya sementara. Tapi kalau bahagia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan terus-menerus bahagia di dunia ini, kelak di alam barzakh, bersambung sampai akhirat. Di dunia kita bahagia karena kita selalu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui untayan salawat dan salam kepada beliau. Di saat sakaratul maut kita bahagia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pastinya akan datang untuk membimbing dan menuntun kita agar wafat dalam keadaan la ilaha illallah, husnul khatimah. Di alam barzakh kita juga mendapatkan syafaat beliau sehingga selamat daripada fitnah kubur. Dan kelak di akhirat kita juga mendapatkan syafaat beliau sehingga kita selamat daripada kacau balau yang terjadi di hari itu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kebahagiaan yang abadi terus bersambung dari dunia sampai akhirat. Bukankah tadi kita mendengar bersama ayat yang dibacakan? Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami, kata Allah, mengutusmu syahidan sebagai saksi, wa mubasysyiran, membawa kabar gembira. Kita dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kabar gembira. Kita dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kehidupan yang nista menjadi mulia. Kita dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kehidupan yang gelap, kelam, hitam menjadi kepada kehidupan yang penuh dengan cahaya terang benderang. Ini adalah kabar gembira. Wabasyiril mu'minin, ayat ditutup dengan wabasyiril mu'minin. Beri kabar gembira ini kepada orang-orang mukmin. Kita semua tentunya adalah orang-orang yang beriman. Maka kita ekspresikan, kita ungkapkan rasa bahagia itu pada pagi hari ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal ini. Maka kebahagiaan ini akan terus menyala di hati kita dan kita tidak akan pernah kecewa karena menyambut dengan bahagia lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Karena kebahagiaan kita ini kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Fulan bin fulan, satu persatu orang yang hadir di antara kita nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak perkumpulan kita ini akan menjadi saksi. Di yaumul mahsyar, di saat dihisab, ya Allah, kata Aula Al-Madani, ya Allah, kata pondok pesantren Al-Hashimiyah, fulan bin fulan, satu persatu disebut nama kita. Pada hari Kamis pagi 1446 Hijriah, mereka ini semua berkumpul untuk mengungkapkan rasa bahagia mereka karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kalau sudah mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah Allah akan mengadab umat tersebut. Dari saking cintanya Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak Nabi Allah Adam alaihi salam ketika melanggar larangan Allah di surga bersama istrinya Hawa, maka Allah turunkan dari surga ke dunia. Dan Nabi Adam menyesali perbuatannya itu, minta ampun kepada Allah. Dalam riwayat selama 200 tahun beliau menangis. Di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan selama 200 tahun Nabi Adam itu menangis. Dan selama 80 tahun tidak pernah mengangkat kepalanya ke atas karena malu kepada Allah. Itu hanya satu maksiat, itu hanya satu pelanggaran. Nabi Adam menangis 200 tahun. Bagaimana dengan kita yang hari-hari bermaksiat dengan mata, dengan telinga, dengan lisan?
Sepertinya kita lebih pantas untuk menangis daripada Nabi Adam alaihi salam. Siapa kita, siapa Nabi Adam? Hanya satu pelanggaran beliau tangisi selama 200 tahun. Minta ampun kepada Allah, tapi Allah tidak kunjung mengampuninya. Masih belum ada jawaban dari Allah. Masih belum ada jawaban dari Allah, kecuali setelah Nabi Adam mendapati beberapa kalimat dari Allah, Allah langsung mengampuni dan menerima taubatnya. Watalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Dan Nabi Adam menjumpai dari hadrat Tuhannya beberapa kalimat, fataba alaih, maka Allah pun menerima taubat atasnya Nabi Adam alaihi salam. Pertanyaannya, apa itu beberapa kalimat yang disebutkan di dalam Al-Quran? Lafadznya nakirah, kalimatin, seakan-akan itu kalimat dirahasiakan. Kalimatin, apa sih kalimat itu? Di dalam tafsir Al-Qurtubi, qalal qaum, berkata kaum. Kalau kaum disebutkan di dalam kitab, berarti yang dimaksud adalah at-taifatus sufiyah. Para ahli tasawuf mengatakan yang dimaksud dengan kalimatin, di mana Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah setelah menjumpai kalimat-kalimat ini. Apa kata mereka? Hiya at-tawassulu bin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nama Nabi Muhammad disebut, Allah langsung terima taubat Nabi Adam. Dan ini diperkuat oleh riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Lamma qarafa Adamu khati'atan faqala Allahumma bihaqqi Muhammadin illa ma ghafarta li. Faqala kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu? Faqala innaka lamma khalaqtani wa wada'ta wa nafakhta fiyya ruha min ruhik nadartu ila as-sama' fa idza fil 'arsh fa idza fi qawa'imil 'arsh maktub La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa alimtu annaka lam tudib isma ahadin illa ismik illa kan ahabbal khalqi ilaik. Ya Allah, kata Nabi Adam, dengan hak kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau ampuni saya, engkau terima taubat saya ya Allah. Allah menjawab, wahai Adam, bagaimana engkau bisa tahu dengan Muhammad? Aku belum menciptakan dia ke alam syahadah. Aku belum menciptakan dia ke alam dunia ini. Kok kamu bisa tahu dengan Muhammad? Maka Nabi Adam menjelaskan, ya Allah, ketika engkau ciptakan saya dari tanah liat, dari tin, maka engkau tiupkan sebahagian dari ruhmu ke jasad saya. Saya langsung memandang ke atas, ke arah langit. Dan saya melihat di arasy. Di tiang-tiang arasy itu terdapat ukiran yang berbunyi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan saya tahu tidak mungkin engkau sandarkan, tidak mungkin engkau sanding nama seorang makhluk di samping namamu, kecuali makhluk itu adalah makhluk yang paling engkau cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu saya tahu bahwa ini adalah sosok makhluk yang paling dekat denganmu dan mulia di hadapanmu. Saya bertawassul kepadanya agar engkau mengampuni dosa-dosa saya, pelanggaran saya sewaktu saya di surga dulu. Maka Allah Ta'ala menjawab perkataan Nabi Adam, sadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Wa id tawassalta bihi faqad ghafartu lak. Karena berhubung engkau sudah bertawassul dengannya, maka saya ampuni segala kesalahanmu wahai Adam. Wa talaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Akhirnya Allah Ta'ala terima taubat Nabi Adam berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis yang kita hadiri ini kelak bersaksi di hadapan Allah dengan menyebut Nabi Muhammad bahwa kita hadir di sini karena bangga dan bahagia menyambut bulan lahirnya beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga dosa-dosa kita semuanya diampunkan oleh Allah dan kita akan disatukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Abu Lahab, orang kafir, tetapi dia diberi keringanan oleh Allah setiap hari Senin daripada azab. Kenapa demikian? Karena dia gembira ketika Rasulullah dilahirkan oleh iparnya Aminah.
ketika Thuwaibah al-Aslamiyah, budak Abu Lahab, memberitahukan kepadanya bahwa baru saja tadi malam menjelang subuh Aminah iparmu melahirkan bayi lelaki. Wahai Abu Lahab, mendengar bayi lelaki, Abu Lahab gembira bahagia. Langsung Thuwaibah al-Aslamiyah detik itu juga dimerdekakan oleh Abu Lahab. Engkau merdeka wahai Thuwaibah, karena engkau telah memberikan berita gembira kepada saya bahwa baru saja ipar saya Aminah melahirkan bayi lelaki. Berarti saya punya keponakan lelaki malam ini. Akhirnya Thuwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Sayyidil Habib Umar menceritakan di dalam Ad-Dhiya'ul Lami', beliau mengatakan basyarat Thuwaibatun sayyidaha Aba Lahabin a'tagaha farhana lam yansalahu khaliquna farhatahu wa bidzal hadithu atana annal azaba mukhaffafun fi kulli itsnaini li farhatihi biman wafana hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana. Kata beliau, basyarat Thuwaibatun sayyidaha Aba Lahabin, Thuwaibah memberi kabar gembira kepada tuannya Abu Lahab. A'tagaha farhana, maka Abu Lahab langsung memerdekakan budaknya Thuwaibah farhana, karena gembira, karena bahagia menyambut lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yansalahu khaliquna farhatahu, Tuhan pencipta kita tidak melupakan kebahagiaan yang ada di hati Abu Lahab ketika mendengar Nabi Muhammad dilahirkan. Wabidal hadithu atana, karena inilah datang riwayat hadis kepada kita. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Abbas ayahnya bermimpi melihat Abu Lahab itu diringankan azabnya di setiap hari Senin, di mana sepanjang minggu setiap hari diazab, disiksa, kehausan, tapi di setiap hari Senin azabnya diringankan, sehingga mengalir di sela-sela jarinya air dan dia bisa minum dari air itu. Khusus untuk hari Senin saja untuk Abu Lahab. Kenapa? Karena bergembira di hari itu ketika Nabi Muhammad dilahirkan sampai memerdekakan budaknya Thuwaibah al-Aslamiyah. Lam yansalahu khaliquna farhatahu wa bidzal hadits atana annal azaba, bahwasanya azab mukhaffafun fi kulli itsnain, diringankan di setiap hari Senin. Kenapa? Karena gembira menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li farhatihi biman wafana, karena kegembiraannya dengan Nabi yang datang kepada kita, memberikan amanat dan menepati janjinya untuk kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidil Habib Umar, hadza ma'al kufri, hadza ma'al kufri, ini adalah balasan Allah kepada orang kafir. Abu Lahab kafir, bukan orang mukmin. Abu Lahab ingkar dengan risalah yang dibawa oleh ponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah muliakan di setiap hari Minggu dia bisa melepas dahaganya sehingga bisa meminum air di jari-jarinya. Hadza ma'al kufri, ini adalah perlakuan Allah kepada orang kafir. Fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana, kira-kira bagaimana lagi perlakuan Allah kepada orang yang di hatinya penuh dengan keimanan, lalu dia bahagia dan gembira menyambut lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentu akan lebih istimewa lagi. Mudah-mudahan itu semua adalah kita. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kita tidak gembira? Wa man huwal ayatul kubra limu'tabirin wa man huwan ni'matul uzma limughtanimi. Nabi Muhammad adalah tanda kebesaran Allah bagi siapa yang mau mengambil pelajaran, bagi siapa yang mau memikirkan dengan otak dan akalnya. Wa man huwa ni'matul uzma limughtanimi, dan dialah orang yang menjadi nikmat terbesar limughtanimi bagi orang yang mau menggunakan kesempatan ini. Ayo gunakan kesempatan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak beramal soleh. Karena amal soleh umat Nabi Muhammad tidak sama dengan amal soleh yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Umat
umat-umat Nabi Muhammad ini diistimewakan oleh Allah Ta'ala dengan mudha'afatul ujur, pahalanya digandakan. Kalau umat-umat terdahulu setiap kali beramal, satu amalan dibalas satu, dua ya dibalas dua. Tidak ada mudha'afatus thawab wal ajr, tidak ada digandakan pahalanya, balasannya, tidak. Itu hanya khususiyah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat Nabi Allah Musa iri, ghibtah. Beliau ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faj'alni min ummatih. Kalau gitu ya Allah, jadikan saja saya termasuk umatnya Muhammad. Apa kata Allah menjawab kepada Nabi Musa, ya Musa, inni istafaituka birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituk wa kun minasyakirin. Saya sudah pilih engkau untuk mengemban risalahku dan wahyuku, sudah ambil yang aku berikan kepadamu dan bersyukurlah engkau. Jadilah termasuk orang-orang yang bersyukur. Gak usah banyak ngomong kamu. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kabar gembira semua. Kita ini umat Nabi Muhammad dapat kabar gembira semua, dan gembiranya sampai hari kiamat. Apalagi hadis yang satu ini yang jelas-jelas menerangkan kepada kita kabar gembira. Tidak ada nabi pun yang berani mengucapkan kalimat ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Tidak ada di dalam Taurat diceritakan Nabi Musa mengatakan hal seperti ini, atau di dalam Zabur Nabi Daud mengatakan kalimat ini, atau di dalam Injil Nabi Isa mengatakan kalimat ini, atau di dalam suhuf-suhuf terdahulu atau riwayat daripada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang berani mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga, kata Nabi. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Tapi ada syaratnya. Ketika para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Setiap umatku masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggan, yang tidak mau. Wa man aba ya Rasulullah? Siapa dia yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Kok enggak mau? Surga loh ini. Kok enggak mau ya Rasulullah? Ya, ada yang tidak mau, kata Nabi. Ada yang tidak mau. Man asani faqad aba wa man ata'ani dakhalal jannah. Dialah orang yang bermaksiat kepadaku, dialah orang yang tidak mau mengikut ajaranku. Ini orang enggak mau masuk surga ini, padahal saya sudah membuka pintu surga untuk dia, tapi dia yang enggak mau untuk masuk ke dalam surga. Wa man ata'ani dakhalal jannah, dan barang siapa yang taat kepadaku dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Yang mau mengikut ajaranku dia akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya ibarat manusia yang sedang kehujanan, kita ini sudah dipayungi oleh Nabi biar tidak kena hujan itu. Tapi ada yang keluar dari payung itu, dia yang kena hujan. Bukan payungnya tidak ada, bukan nabinya yang tidak mau memayungi. Sudah dipayungi semua sama Nabi. Biar enggak kepanasan, biar enggak kehujanan. Tapi kamu yang keluar dari payung itu. Jangan salahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran beliau kita hidupkan, sunnah beliau kita hidupkan melalui majelis taklim, melalui pondok pesantren, dan membangun dunia pendidikan keagamaan. Ini adalah cara untuk kita taat kepada Rasulullah SAW. Karena dengan demikian kita yang jahil menjadi pintar, kita yang tidak tahu menjadi tahu. Sehingga bagaimana cara menjalankan sunnah Nabi dengan benar, tata cara menjalankan ibadah yang dibawa oleh Rasulullah dengan benar. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Tentunya kita umat yang hidup jauh ini dari Nabi SAW 15 abad yang lalu, tidak mungkin bisa melihat bagaimana Nabi salat. Tapi adanya sanad dan riwayat turun temurun. Para sahabat melihat Nabi, bagaimana Nabi salat, diceritakan kepada generasi tabi'in. Generasi tabi'in melihat para sahabat salat, diceritakan mereka kepada generasi tabi'in. Tabi'in melihat para tabi'in salat, maka generasi tabi'in menceritakan lagi kepada para a'immah, dan para imam-imam kita mengarang kitab-kitab, sehingga ada kitab Minhajut Talibin fikih Syafi'i, ada kitab Ad-Durrul Mukhtar fikih Hanafi, ada kitab
Al-Mudawwanah Imam Malik, akhirnya ada juga kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah Imam Hambali. Itu semua ada sanadnya yang bersambung sampai kepada generasi tabi'in, sahabat, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak akan mungkin kita temukan di pendidikan yang lain selain di pesantren, selain di pendidikan-pendidikan agama, selain di majelis-majelis taklim. Bagi orang yang sudah tua, yang masih yang sudah tidak mungkin lagi untuk duduk di pesantren, bisa untuk menghadiri majelis taklim. Habib Faruk setiap malam Rebu ada majelis taklimnya. Setiap hari Rebu khusus untuk ibu-ibu, setiap hari Jumat sore juga ada majelis taklimnya. Disitulah tempat kita menimba ilmu, ilmu yang sanadnya bersambung, mata rantainya terhubung satu sama lain sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita akan bisa tetap terus istiqomah berada di bawah payung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan bersama beliau kelak di akhirat. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu wa man aba ya Rasulullah? Qala man asani faqad aba wa man ata'ani dakhalal jannah. Semoga kita termasuk orang yang taat kepada beliau, sehingga beliau menantikan kita di haud, di telaganya. Nabi memberi kabar gembira tidak cukup dengan sabdanya ini, banyak sekali sabda-sabda yang lain. Beliau sampai mengatakan, wa inni faratun lakum alal haud. Saya menantikan kalian di telaga Al-Kautsar. Ingat wahai umatku, saya nanti akan menyambut kalian di telaga Al-Kautsar. Di saat hari kiamat tiba, di saat keadaan sangat sakral dan melelahkan, keringat bercucuran, semua makhluk kehausan dan kekhawatiran meliputi mereka semua. Di saat itu kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam dipanggil, ke sini kata Nabi, datangi saya di telaga Al-Kautsar. Akhirnya Nabi langsung mengambilkan cangkir dengan tangannya yang mulia dan meminumi kita satu persatu. Maka orang yang meminum telaga Al-Kautsar satu teguk, maka selama-lamanya dia tidak akan pernah kehausan. La yazma'u ba'daha abada. Makanya di dalam tawaf, ketika kita sedang mengelilingi Ka'bah, di situ ada mizab, pancuran air. Dianjurkan kita untuk membaca doa, Allahumma asqini bika'si nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan mari'atan la azma'u ba'daha abada. Ya Allah, berikan hamba untuk dapat meminum telaga Al-Kautsar dengan telapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan minuman yang sangat segar lagi memuaskan, dan saya tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Karena siapa yang meminum telaga Al-Kautsar, dia tidak akan pernah kehausan untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mereguk telaga ini. Amin ya rabbal alamin. Dan Nabi juga diutus kepada kita sebagai pembawa kabar gembira untuk menyempurnakan akhlak. Bu'ittu innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan keluhuran-keluhuran akhlak, kemuliaan-kemuliaan akhlak. Orang yang mengikut Nabi Muhammad pasti akhlaknya bagus. Tapi kalau orang yang tidak mengikut Nabi Muhammad pasti akhlaknya buruk. Selesai, itu aja rumusnya. Akhlak Nabi itu lautan yang tidak ada dasarnya, lautan luas yang tidak ada tepinya. Sampai-sampai Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan di dalam Maulid Simtud Durar, walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadiqu an kitabatihi butunul awraq. Sungguh Rasulullah itu bersifat dengan keindahan-keindahan akhlak, dengan sifat yang sempit ruang bagi induk-induk lembaran, kandungan-kandungan lembaran untuk mencatatnya. Tadiku bima tadiku an kitabatihi butunul awraq. Itu kandungan-kandungan lembaran untuk menyebutkan sifat-sifat Nabi sempit, tidak akan bisa. Tidak akan pernah bisa. Sa'ad bin Hisham, seorang tabi'in, berkata, dakhaltu ala Aisyata radhiyallahu anha wa an abiha wa sa'altuha an akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Saya pernah berkunjung ke kediaman Sayyidah Aisyah, putri Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anha wa an abiha. Dan saya bertanya kepadanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah menjawab, faqalat Aisyah, "Amma taqra'ul Qur'an?" Wahai Sa'ad bin Hisham, apakah kamu tidak pernah baca Quran? Qala, maka Sa'ad bin Hisham menjawab, "Bala." Iya wahai Sayyidah Aisyah, saya baca Quran. Kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana. Adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Quran semuanya. Kalau kamu baca Quran, itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Al-Quran itu adalah kalimatullah yang tidak akan bisa dilukiskan. Di dalam suratul Kahfi itu disebutkan, gimana tuh yang kalimat Rabbi itu, karena fidal bahru qablan tam pada kalimat Rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya ada orang yang coba untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, lautan itu menjadi tintah-tintahnya. Untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, lana fidal bahru, pastinya lautan itu akan habis. Qabla an tanfada kalimatu Rabbi, sebelum habis kalimat Tuhanku. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami datangkan lagi tintah yang sebesar dan seluas lautan yang sama, tetap tidak bisa melukiskan kalimat Allah. Dan Al-Quran itu adalah kalimat Allah, dan akhlak Nabi adalah Al-Quran. Berarti akhlak Nabi tidak bisa dilukiskan dengan buku. Banyak kitab sirah, Sirah Al-Halabi 3 jilid, Sirah Ibn Hisham 2 jilid, Dalailun Nubuwah Al-Baihaqi 3 jilid. Itu banyak sirah-sirah itu. Az-Zarqani 12 jilid, Subulul Huda war Rasyad 15 jilid. Semuanya menceritakan tentang akhlak Nabi, masih kurang sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup. Makanya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir Ar-Razi Mafatihul Ghaib, beliau menyebutkan sebuah riwayat. Ja'a rajulun min fusaha'il Yahud ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Datang seorang lelaki dari kalangan Yahudi yang sangat fasih kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab, faqala lah. Maka Yahudi ini berkata kepada Sayyidina Umar, kata Yahudi, sifli akhlaqa rasulika Muhammadin. Wahai Umar, coba kamu sifatkan kepada saya, berikan gambaran kepada saya tentang akhlak Rasulmu Muhammad itu. Bagaimana sih akhlaknya? Sayyidina Umar bingung mau mulai dari mana, karena akhlak Nabi itu semuanya mulia, sisi kehidupannya itu semuanya mulia, tidak ada celah sama sekali. Bingung Sayyidina Umar, dia tidak bisa menjawab, takut salah. Akhirnya Sayyidina Umar menyuruh kepada Yahudi itu, kamu datangi saja Bilal bin Rabah, tanya kepadanya. Karena Bilal, dia selalu bersama Nabi, dia yang selalu memberitahukan kepada Nabi tentang masuknya waktu sholat dan kemudian mengumandangkan adzan di masjidnya. Kamu tanyain Bilal. Maka Yahudi ini mendatangi Bilal. Wahai Bilal, beritahukan kepada saya tentang akhlak Nabimu. Apa sih akhlaknya? Bagaimana perangainya? Bagaimana kelakuannya? Bilal juga bungkam, gak bisa jawab. Bagaimana saya mau menjawab, kata Bilal. Sebaiknya wahai Yahudi, kamu datangi putrinya saja, Fatimah. Ini setelah Nabi wafat, mungkin beberapa bulan setelah Nabi wafat. Datangi Fatimah. Saya tidak bisa. Fatimah kan bersamanya, selalu bersama abahnya, serumah lagi dari masa kecilnya. Mungkin dia lebih tahu daripada saya. Datanglah Yahudi ini kepada Sayyidah Fatimah. Ketika sampai di hadapan Sayyidah Fatimah, dia mengatakan, wahai putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepada saya tentang akhlak ayahandamu. Saya pengen tahu bagaimana akhlaknya. Sayyidah Fatimah juga tidak bisa menjawab. Jangankan menjawab, hari-hari beliau nangis keingatan abahnya. Selama kurang lebih 6 bulan Sayyidah Fatimah ditinggal wafat abahnya, hari-harinya suram. Bahkan tidak pernah senyum sama sekali, kecuali hanya 1 kali kepada sahabatnya Asma binti Umais. Itu cuma sekali senyuman yang dia sampaikan kepada Asma binti Umais. Sebelumnya beliau tidak pernah tersenyum lagi. Karena apa? Ditinggal wafat abahnya.
Dia tidak kuat. Akhirnya dia bilang kepada Yahudi itu, kamu jangan tanya saya. Pertanyaanmu ini membuat saya tambah rindu pada abah saya. Mana mungkin saya bisa menjawabnya. Sebaiknya datangi suamiku saja, Ali bin Abi Thalib. Dia lebih bijak orangnya. Datangi Ali, suami saya. Akhirnya Yahudi ini mendatangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika sampai ke hadapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia bertanya, wahai Ali, engkau menantu Rasulullah. Coba kabarkan, beritahukan kepada saya akhlak Rasulullah itu bagaimana. Sayyidina Ali cerdas. Kata Sayyidina Ali, sebelum saya mengabarkan bagaimana akhlak Nabi, uddali mata'ad dunya, tolong hitungkan kepada saya semua benda-benda di dunia ini. Coba hitung. Yahudi tadi berpikir sesaat lalu menjawab, la aqdir, mana sanggup saya menghitung semua benda-benda dunia. Ada di sini yang sanggup menghitung benda-benda dunia? Pohon sawit yang di mata aja dulu, pohon kelapa, apa nih, pohon mentega aja Habib Faruk tadi mun gugur daunnya jadi duit. Apa pohon macam-macam, mobil, ayo sebutkan semua. Itu baru yang di bumi, belum yang di langit, belum yang di angkasa, di antariksa sana. Bisa nggak? Ya nggak mungkin wahai Ali, saya nggak mungkin bisa menyebutkan benda-benda dunia ini semuanya. Kamu bertanya kepada saya tentang akhlak Nabi, sedangkan benda dunia saja kamu tidak bisa menghitungnya. Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Quran, mata'ud dunya qalil, mata'ud dunya qalil, benda-benda dunia itu sedikit. Di dalam Al-Quran disebutkan. Sedangkan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah sebutkan di dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang azim, yang besar. Kalau engkau tidak sanggup menghitung barang-barang dan benda dunia yang sedikit, kata Allah itu, terus kamu meminta saya untuk menghitung yang besar akhlak Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin wahai Yahudi. Akhirnya Yahudi itu barulah sadar bahwa ternyata akhlak Nabi SAW itu ternyata lebih besar daripada apa yang dia kira. Akhirnya dia percaya apa yang dia baca di dalam kitab-kitab terdahulu, di dalam mushaf-mushaf terdahulu, di dalam Taurat. Dia pun kemudian memeluk agama Islam, masuk Islam, karena begitu mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW. Selama akhlak ini masih ada pada kita, terutama pada santri-santri, insya Allah kita akan terus hidup damai dan tentram. Selama akhlak ini masih ada, insya Allah kiamat akan lama datangnya. Tapi kalau sudah akhlak dan moralitas rusak, rusaklah semuanya. Innamal umamu akhlaqun ma baqiyat, wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Ahmad Syauqi bin Ali yang diberi julukan Amirus Syu'ara, rajanya para penyair, baru beliau sekitar tahun 1300-an yang lalu wafatnya. Itu Ahmad Syauqi bin Ali menyebutkan di dalam syairnya, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, umat-umat ini akan tetap terus ada selama akhlak mereka masih ada. Fa'in humu zahabat akhlaquhum, jika mereka sudah hilang akhlaknya, zahabu, mereka akan hilang juga, lenyap, nggak ada lagi sudah umatnya. Mana kaum Ad? Tinggal sejarah. Mana kaum Samud? Tinggal sejarah, karena mereka kurang ajar kepada nabi mereka, tidak punya adab, tidak punya akhlak, hilang, tinggal cerita. Nggak ada kaum Ad, nggak ada kaum Samud, habis. Gak usah jauh-jauh. Andalusia yang melahirkan banyak ulama. Al-Andalusia, ulamanya banyak itu, sampai Muhammad ibn Malik, pengarang Alfiyah itu Al-Andalusi, pengarang Manzumah Al-Baiquniyah Al-Andalusi. Mana Andalusia sekarang? Habis, hilang, nggak ada lagi. Yang ada Spanyol, yang duduki orang Eropa, kafir. Kenapa? Akhlaknya habis, moralitasnya hilang, etikanya luntur. Indonesia jangan sampai dibikin kayak gitu. Jangan ikuti orang-orang yang mulai mencaci dan membenci para ulama.
Jangan ikuti orang-orang yang mulai mencela dan memaki para habaib. Jangan ikuti orang-orang yang mencela dan memaki para pendahulu-pendahulu kita. Ini akan merusak moralitas dan akhlak kita. Akhirnya bangsa ini nanti akan lenyap. Ujian ini, ntar dibilang doktrin saya, bukan doktrin. Ini dari lubuk hati saya ngasih tahu, jangan terpengaruh. Ini upaya untuk menghilangkan singgasana ahli sunnah wal jamaah yang utuh ratusan tahun di bumi Indonesia. Karena para kiai dan habaib saling menyokong, mendukung, bersatu, mencintai, menghormati, sehingga terbentuklah mahligai ahli sunnah wal jamaah, singgasana ahli sunnah wal jamaah yang sulit untuk dirobohkan. Karena singgasana ahli sunnah wal jamaah ini kuat, maka aliran-aliran yang ingin menyesatkan tidak laku. Dulu ada aliran yang mengajak kita untuk memperbolehkan kawin sesama jenis LGBT, tertolak, nggak laku, nggak bisa masuk. Dulu ada aliran yang membawa kita untuk mendoktrin kita untuk ambil Islamnya, buang Arabnya. Iya, sembahyang pakai bahasa Indonesia, ke masjid nggak usah pakai baju putih lagi, pakai batik. Ini ambil Arabnya, ambil Islamnya, buang Arabnya, nggak laku. Karena benteng ahli sunnah wal jamaah kuat, nggak laku. Ada lagi upaya untuk melegalitaskan minuman keras, nggak laku, nggak ada yang respon, ditolak mentah-mentah. Ada lagi yang membagi-bagikan alat kontrasepsi, kondom ke dunia pendidikan, mulai dari SMP sampai perguruan tinggi apa gitu. Orang-orang kuliahan, itu ditahan karena benteng ahlu sunnah wal jamaah kuat. Gak ada istilah Islam Nusantara karena benteng ahlu sunnah wal jamaah kuat. Macam-macam, gak ada yang bisa masuk. Setelah mereka tahu kekuatan itu, mulailah dibikin opini-opini, pemikiran-pemikiran baru untuk supaya kiai dan habaib ini diadu. Dividet et impera. Iya. Kata orang Arab, farrik tasud. Farrik tasud. Kamu cerai-berai kan, maka kamu akan memimpin. Ini mau diadu sekarang. Akhirnya ada slogan, pribumi dan imigran Yaman. Hati-hati. Hati-hati. Nabi paling benci dengan yang kayak begini. Dulu kaum muhajirin dan kaum ansor sempat seperti itu. Kata ansor, ya lal muhajirin. Kata muhajirin, ya lal ansor. Kami muhajirin, kalian ansor. Kata ansor, kami ansor, kalian muhajirin. Muhajirin kan imigran dari Mekah ke Madinah. Ansor pribumi. Mendengar itu Nabi langsung sidang mereka. Nabi marah sambil mengatakan, da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan kalimat itu. Tinggalkan rasisme seperti itu. Fa innaha muntinah. Sesungguhnya itu berbau busuk, kata Nabi. Hanya orang yang berhati busuklah yang menguar-nguarkan seperti itu. Itu maksud Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, jangan mau kita. Dari dulu habaib dan ulama kiai saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai, tidak ada saling memusuhi. Hati-hati, karena kalau akhlaknya sudah dihapus, dihilangkan, rusak bangsa ini, rusak generasi-generasi yang ada di dalamnya. Masa murid salaman cium tangan gurunya dibilang budak. Terus apa? Guru apa kabar? Gitu. Gak punya akhlak kamu. Hah? Murid salaman cium tangan guru dibilang budak. Budak-budak Ba'alawi kali. Orang Habibnya jadi guru dia. Wajar kalau murid cium tangannya. Kok dibilang budak? Maksudnya apa? Gak usah lagi kamu berakhlak. Begitu. Ingin membuang akhlak dari diri kita. Ini bahaya sekali. Kita kadang tidak sadar. Kalau suka, terutama nih yang suka main media sosial, itu kalau buka YouTube terus, buka yang kayak begini terus, 1 minggu ulun jamin terpengaruh dia. 1 minggu aja buka kayak gitu terpengaruh.
Mau dirusak bangsa kita dengan apa? Diadu domba dan dihilangkan akhlaknya. Dihilangkan akhlaknya. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Karena umat ini akan terus kekal, bangsa ini akan terus abadi selama akhlaknya masih ada. Selama etika dan moralnya masih ada. Fa in hum dhahabat akhlaquhum. Jika mereka penduduk bangsa ini sudah lenyap akhlaknya, nggak ada lagi kepada orang tua, kepada guru, kepada yang lebih tua, sudah hancur sudah. Zahabu, mereka akan hilang, mereka akan lenyap. Waliyadzubillah. Oleh karena itu kita harus pandai, kita harus jaga-jaga diri dan hati-hati. Jangan sampai terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang saat ini dengan masifnya mereka sebarkan melalui media-media sosial. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dan keluarga kita daripada fitnah-fitnah yang bermunculan di akhir zaman. Apalagi Nabi Muhammad pernah bersabda, la taqumus sa'atu hatta yal'ana akhiru hadhil ummah awwalaha. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga akhir umat ini mencela dan melaknat umat-umat pendahulunya. Kalau sudah Pagil Mugaddam dicaci maki sama mereka, Sayyidina Abdurrahman Segaf dicaci maki, Pagil Mugaddam diolok-olok sama mereka, Sayyidina Ubaidillah dinafikan sama mereka. Hati-hati. Ini giliran Ba'alawi, nanti giliran Syekh Abdul Qadir Jilani mereka caci maki nanti. Belum masanya. Begitu tujuan dan misinya terorganisir. Hati-hati. Nanti giliran ulama yang dicaci maki, akhirnya hilang Indonesia. Muslimnya tidak ada lagi sudah. Di Singapura itu dulu 90% Islam, sekarang tinggal 16%. 17 apa 16? Ulun waktu dulu pernah tahun 2016 ziarah ke sana ke Habib Nuh di mana tadi di Singapura sana. Itu gate-nya bilang sekarang nisbat perbandingan orang Islamnya di Singapura sekarang itu cuma 16 apa 17% gitu. Sisanya kafir semua, non muslim semua. Dulu 90%. Sampai kerajaannya kerajaan Bugis, Raja Bugis. Sampai ada di sana mall Bugis namanya. Itu orang sana itu kebanyakan orang Melayu, itu kebanyakan orang Indonesia. Ada yang keturunan Palembang, ada yang keturunan Bugis, Sulawesi. Itu gate-nya yang cerita. Sekarang azan saja nggak boleh suara luar. Kecuali di daerah-daerah yang memang kampung Islam. Di sana ada namanya Arabic Street. Arabic Street itu jalan Arab. Orang sini bilang biasanya kampung Arab gitu. Nah di situ baru boleh. Itu ada Masjid Sultan namanya. Jangan sampai Indonesia kayak gitu. Harus pandailah kita. Alhamdulillah Habib Faruk membangun pesantren. Ini adalah kiprah beliau. Ini adalah perjuangan beliau untuk keutuhan Islam di Indonesia, untuk keutuhan akhlak di Indonesia. Yang dengan keutuhan akhlak bangsa juga akan utuh. Semoga Allah Ta'ala pelihara bangsa Indonesia kita dari kezaliman-kezaliman orang-orang yang ingin merusaknya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita semua bangsa Indonesia pada umumnya dan para ulama, para kiai khususnya agar hidup dalam keadaan damai. Tidak ada lagi yang adu domba. Dan mudah-mudahan rukun. Amin Allahumma amin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la man hawalaina mahruman an rahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya ajwadal ajwadin ya rahimal masakin wa ya dzal quwwatil matin wa ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Syekh Habib Ibrahim As-Segaf. Acara selanjutnya yaitu tahlil sekaligus doa. Fa alaihi falyatafaddal mashkur.